والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan kita kemarin kita membahas bahwa tidak ada seorang pun yang menyeru kepada tauhid melainkan Allah Azza wa Jalla akan menciptakan bagi mereka musuh-musuh. Dan ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah lakukan, bahkan mereka nanti yang akan ditanya. Jadi tidak perlu kita bertanya kenapa sih Allah Azza wa Jalla menjadikan musuh bagi orang-orang yang berdakwah kepada tauhid. Kita tidak perlu menanyakan itu karena ini bagian dari hikmah Allah. Bagian dari hikmah, ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi yang paling pertama sampai Rasul yang paling terakhir, semua kehidupan mereka itu di dalam berdakwah itu ada ujian-ujian. Dan kita sebutkan kemarin bahwa musuh-musuh yang berada di jalan kebenaran, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, itu keadaan mereka adalah orang-orang sebagiannya adalah ahlu fasahah, pintar di dalam bahasa, ilmu bahasa, menguasai sekian bidang ilmu bahasa Arab, nahwu, balaghah, saraf, dan yang lainnya. Dan mereka juga paham cabang-cabang ilmu. Cabang-cabang ilmu. Mereka ketahui itu. Ilmu fiqih, cabang ilmu mustalah, cabang ilmu al-hadith. Ya, tahu mereka. Mereka belajar. Hanya saja mereka itu mengeluarkan syubhat-syubhat akibat ataupun disebabkan karena mereka tidak mau terima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Dan mereka juga memiliki hujjah-hujjah. Sebagian hujjah yang mereka sebarkan adalah minal Quran was Sunnah. Mereka ambil dari Al-Quran, mereka ambil dari Sunnah Nabi. Dan sebagian lagi itu berasal dari akal-akalan mereka. Bagiannya dari ilmu mantiq, ilmu kalam, ilmu akal. Nah ini keadaan yang seperti ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wajib bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana agama itu nanti akan menjadi apa? Senjata bagi kita di dalam memerangi syubhat-syubhat mereka. Apa mungkin seseorang membantah syubhat ahlul batil tanpa dia belajar? Tidak mungkin. Kita yang hadir di majelis ini tidak mungkin kita bisa bantah kecuali memang kita pelajari agama Allah
Kita lihat bagaimana bantahan para ulama terhadap syubhat-syubhat tersebut. Wasil naqra insyaallah. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Beliau mengatakan, akan tetapi idza aqbalta 'ala Allah, kalau engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi, dan engkau mencurahkan perhatianmu kepada hujjah-hujjah Allah dan keterangannya, fala takhaf wa la tahzan, janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Ini merupakan tasliyah diberikan oleh Syekh rahimahullahu taala kepada kita. Ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kita kembali kepada hujjah Allah, kita perhatian dan mencurahkan perhatian kita kepada hujjah dan keterangan-keterangan Allah Azza wa Jal di dalam membantah syubhat mereka itu, fala takhaf wa la tahzan, kata Syekh. Engkau tidak perlu takut dan tidak pula perlu bersedih. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan adalah lemah. Baik syaitanul jinni atau syayatin al-ins. Jadi syubhat-syubhat yang mereka bawa itu kabaitil ankabut. Syubhat-syubhat yang mereka bawakan, yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat untuk melegalkan sebuah perbuatan syirik, kata Allah Azza wa Jalla, sangat lemah. Sangat lemah syubhat mereka itu. Makanya nggak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita bersedih. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Kasyfus Syubhat terkait dengan kalimat yang kita baca tadi, ya, lakinna idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaidasy syaitan kana dha'ifa. Qala Syekh, yuridu al-muallif rahimahullahu ta'ala an yushajji'a man aqbala 'ala Allah azza wa jalla. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, al-muallif Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, beliau menginginkan dengan ucapan beliau ini untuk menanamkan syuja'ah, sikap keberanian kepada siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arafal haq, dan beliau ingin tanamkan keberanian kepada siapa saja yang mengenal kebenaran. Kita yang belajar kebenaran Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, beliau beri ketegasan. Beliau tanamkan sikap keberanian kepada kita. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Ya. Bi an la yakhafa min hujaji ahli al-batil. Apa yang beliau tanamkan? Sikap tidak perlu takut terhadap hujjah-hujjah ahlul batil. Tidak perlu kita takut. Ya. Li'annaha hujjajun wahiyah. Karena hujjah ahlul batil itu lemah sekali. Hujjah ahlul batil itu ibaratnya itu seperti baitul ankabut. Tahu baitul ankabut ya? Apa? Rumahnya laba-laba. Sarang laba-laba. Disentuh sedikit langsung rusak.
Demikian hujjah mereka. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bersedih. Kalau kita mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia min kaidi syaitan. Dan hujjah ahlul batil itu termasuk dari apa? Tipu daya syaitan. Termasuk dari tipu daya syaitan. Waqad qala Allah ta'ala, Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya syaitan tersebut adalah lemah. Nah, yang paling terpenting bagi kita apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Ini yang paling terpenting. Kalau kita kembali kepada ini semuanya, kita akan tahu nanti siapa yang berada di atas pemahaman yang salah, keliru. Siapa yang berada di atas kebatilan, kita akan tahu. Dan kita akan bisa membantah mereka. Sebagaimana halnya nanti Syekh akan menyebutkan kurang lebih sekitar 15 syubhat dan bantahan-bantahannya. Ya, datang syubhat dari ahlul batil begitu gampang dibantah oleh Syekh. Gampang sekali. Ya, beliau bantah tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa bersedih beliau dengan syubhat tersebut. Beliau bantah. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal'ami minal muwahhidin yaghlibul alfa min ulama'i haula al-musyrikin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa kita tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih? Kata beliau, wal'ami minal muwahhidin, seorang yang awam dari kalangan ahlut tauhid, muwahhidin, ya, yaghlibu alfan, ya, akan mengalahkan 1000-an min ulama haula al-musyrikin. 1000 ulama dari kalangan musyrikin. Satu aja ada orang awam dari kalangan muwahhidin. Nah, syaratnya apa? Muwahhid. Dia kenal Quran was sunnah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dia bisa bantah. Karena memang syubhat mereka itu sama sebenarnya. Hanya saja setiap datang generasi diperbaharui, bungkusnya aja yang diganti. Hakikat kesyirikan mereka itu apa? Sama. Apa itu? Berdoa kepada Allah melalui perantara orang salih. Mereka mengatakan ini bukan kesyirikan, kami tidak beribadah kepada orang saleh itu. Sama saja. Mereka bungkus dengan bungkusan yang paling rapi sekalipun, akan tercium bau kesesatan dan kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ya. Baik. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Di dalam surah As-Saffat ayat 173 Allah berfirman, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, kata Allah Azza wa Jal, itulah yang pasti menang. Ya, tidak ada sejarah, ayyuhal ikhwah, ya, ahlul batil itu bisa menang di dalam berhujjah. Tidak ada sejarahnya. Ya. Sekali pernah Ibnu Abi Duad berdiskusi dengan Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di sisi raja waktu itu Al-Muqtasim tentang fitnah khalqul Quran. Aruf ya kisahnya ya, tentang fitnah Al-Quran adalah makhluk. Sekian lama Al-Imam Ahmad di penjara, berapa generasi ataupun periode di penjara beliau, dicambuk oleh raja waktu itu. Kebetulan raja waktu itu ia berpemahaman dengan pemahaman Ibnu Abi Duad itu.
Sampai ketika berganti raja yang berikutnya, dipanggil Imam Ahmad dan didudukkan dengan seorang ahlul kalam ini. Ditanyakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang engkau katakan itu, engkau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apakah yang engkau katakan ini diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Atau justru mereka enggak tahu? Orang ini menjawab, Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tidak tahu. Lalu berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, apakah engkau lebih tahu? Ya, ini merupakan jawaban yang apa bahasa kita? Skak ya. Nah, skakmat. Ditanya seperti itu. Engkau tadi mengatakan bahwa Rasul dan sahabat tidak tahu. Apa engkau lebih tahu dari mereka? Lalu orang ini menjawab, qad alimuha. Ya, mereka sudah tahu. Baik, kalau jawabanmu, Rasulullah, para sahabat mereka telah tahu, apakah memungkinkan mereka untuk diam? Tidak menyampaikan kepada umat. Dia serba salah kalau dia jawab mungkin, dia bisa dihantam. Dia jawab tidak mungkin, juga kena hantam. Sehingga waktu itu dia menjawab, sangat memungkinkan Rasulullah dan para sahabat diam tentang permasalahan itu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau Rasulullah dan para sahabat saja diam, kenapa engkau nggak bisa diam? Dan begitu. Iya, Rasulullah diam, sahabat diam, kenapa kamu nggak bisa diam? Faqala barrajul, sehingga terkalahkan ya waktu itu. Makanya ayyuhal ikhwan, tidak perlu kita khawatir. Syekh mengatakan apa? Al-ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama haula al-musyrikin. Gampang sekali. Yang penting syaratnya apa? Kembali kepada Al-Quran was sunnah, mempelajarinya dengan sebenar-benarnya sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Gak ada syubhat kecuali dijawab satu persatu oleh para ulama. Semuanya dijawab. Nah, muncul yang baru dijawab oleh para ulama. Semuanya. Ya, kalau kita tidak punya ilmu, berat. Jangankan untuk menjawab syubhat, terkadang kita tidak tahu yang disampaikan itu adalah syubhat. Ya, makanya penting untuk belajar. Baik, qala Syekh. Lalu berkata Syekh Muhammad, fajundullah humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Beliau mengatakan, tentara Allah subhanahu wa ta'ala, humul ghalibun, merekalah yang akan menang, bil hujjah wal lisan, dengan hujjah dan lisan mereka. Kama humul ghalibun bis sayfi was sinan, sebagaimana pula merekalah yang menang dengan pedang dan tombak. Mereka yang akan menang. Baik. Lalu kata beliau, wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Ini yang kita khawatirkan. Syekh mengatakan, wa innama al-khawf, hanya saja yang dikhawatirkan 'alal muwahhid, terhadap orang-orang yang bertauhid, alladhi yasluku at-tariq, yang ia berjalan di sebuah jalan, walaysa ma'ahu silah, namun dia tidak punya pedang, tidak punya senjata. Ini yang repot. Ya. Gimana kita mau berperang tapi tidak ada senjata? Apa bisa dengan tangan kosong? Orang pakai AK-47, kita pakai golok. Ya, tamat dah riwayatnya. Iya kan Ihsan ya? Tamat riwayat. Ya, dari jarak 1 kilometer kita udah tumbang. Ya, kepala bisa copot kena AK-47. Baik. Ya,
Ini yang kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang dikhawatirkan atas orang-orang al-muwahhid itu adalah mereka berjalan di atas sebuah jalan namun tidak punya silah, tidak punya ilmu dia, tidak punya Al-Quran was sunnah dan pemahaman yang benar di dalam masalah ini. Ini yang sangat dikhawatirkan. Adapun seorang muwahhid, dia punya senjata, dia punya ilmu di dalam berjalan di atas sebuah jalan, maka tidak perlu dia khawatir sedikit pun. Semuanya akan terjawab dari syubhat-syubhat dan dia bisa menghindari rintangan-rintangan yang ada, duri-duri yang ditancapkan oleh ahlul batil di dalam berdakwah kepada tauhid dan sebagainya. Antum lihat dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau di dalam berdakwah, ya, diusir dari satu daerah ke daerah yang lain. Bahkan tanah kelahiran beliau sendiri beliau tidak bisa tinggal. Tidak bisa tinggal beliau. Beliau keluar dari rumah, diusir oleh mereka dalam keadaan beliau menaiki seekor unta, tunggangan beliau. Dalam keadaan beliau memegang kipas tangan. Panasnya cuaca waktu itu beliau mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Itu yang beliau katakan. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya jalan. Pasti. Sampai dakwah beliau itu diterima oleh Raja Muhammad ibn Saud waktu itu. Muhammad bin Saud, yang hari ini negara Arab Saudi itu dinisbatkan kepada Saud, As-Saudi. Ya. Dinisbatkan kepada nama raja tersebut. Terus berdakwah Muhammad ibn Saud, dia berdakwah membantu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab meratakan semua kubah-kubah yang ada di Baqi'. Ya, dibangun kubah-kubah di atas kuburan. Kesyirikan luar biasa, kesyirikan dipraktekkan, dilakukan di tanah Arab ataupun di tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di kota Rasul. Dilakukan oleh orang-orang sufi. Semuanya dihancurin, semuanya. Terus ketika tauhid ditegakkan, ya, kemudian datang yang berikutnya, Raja Abdul Aziz Al Saud. Ya, kemudian yang berikutnya sampai hari ini anak-anak dari Raja Abdul Aziz tersebut. Alhamdulillah. Adapun mufti Arab Saudi itu dipegang oleh Alu Asy-Syeikh, keturunan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sampai hari ini. Dan itu tidak pernah ditukar kecuali dengan seizin mereka. Pernah mufti Arab Saudi itu diberikan kepada Syekh Abdul Aziz ibnu Baz rahimahullah ta'ala atas izin keluarga Alu Asy-Syeikh. Itu pun mereka melihat karena keilmuan dan kehebatan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di dalam ilmu. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Qala wa qad manna Allah ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Beliau mengatakan, wa qad manna Allah alaina, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita bi kitabihi, menganugerahkan kepada kita dengan kitabnya Al-Quran, alladzi ja'alahu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah tibyanan, sebagai penjelas terhadap segala sesuatunya, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmah, wabushra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang Islam. Nah, baik. Qala, lalu beliau mengatakan, wala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa
Wa fil Qur'ani ma yanqudhuha wa yubayyinu butlanaha. Beliau mengatakan wala ya'ti sahibu batilin. Ya, oleh karena itu tidaklah datang seorang pemilik kebatilan dengan hujjah. Tidaklah seorang ahlul batil dia datang dengan hujjah-hujjahnya itu. Ya. Illa wa fil Qur'an, melainkan di dalam Al-Qur'an itu sudah ada dalil-dalil ma yanqudhuha wa yubayyinu butlanaha. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu sudah ada dalil-dalil yang meruntuhkan hujjah-hujjah mereka tersebut, wa yubayyinu butlanaha, dan dalil-dalil yang akan menjelaskan kebatilan-kebatilannya. Apa saja hujjah yang mereka bawa, Al-Quran akan menjawab. Ya. Ada jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya lengkap. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sebuah syubhat, mathal, yang dimaksud di sini adalah syubhat. Illa ji'naka, melainkan wahai Nabi Muhammad, kami mendatangkan kepada engkau, ya, kami mendatangkan kepada engkau bil haqq, dengan sebuah kebenaran, wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang paling baik. Tafsir, penjelasan yang paling baik. Nah, apa saja syubhat ahlul batil itu terjawab. Ya. Dari masa ke masa, dari dulu sampai hari ini, apa saja syubhat mereka yang mereka bawa, semuanya dijawab oleh para ulama bil Quran wal hadith. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama al-mufassirin, ya, hadhihi al-ayatu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini, ya, ayat yang mana ini maksudnya? Ayat yang mana? Muhammad Gempar. Ayo, ayat tersebut. Ayat ini kata para ulama, ammatun adalah umum, fi kulli hujjatin, mencakup setiap syubhat ataupun hujjah, ya'ti biha ahlul batil, yang dibawakan oleh ahlul batil ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa gak ada satupun syubhat itu pasti akan terjawab nanti di dalam Al-Quranul Karim dan penjelasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Terlebih syubhat-syubhat yang akan kita sebutkan berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nanti beliau akan jawab. Beliau akan jawab dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, fihi masail. Di dalam faqrah ini ada beberapa masail yang ingin kita baca. Yang pertama adalah lam yab'athillahu nabiyyan bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi pun bihadza at-tauhid, dengan membawa tauhid ini, illa ja'ala lahu, kecuali Allah jadikan baginya apa? Musuh-musuh. Allah jadikan baginya musuh-musuh. Pasti. Dan siapa saja yang membawa tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi, pasti dia akan dimusuhi. Sampai kapanpun. Sampai datangnya hari kiamat pun seperti itu.
Jadi kalau kita berdakwah kepada tauhid itu di mana aja pasti akan diuji. Ada musuh. Nah, tentu bisa lihat sendiri apa yang kita lakukan di Banda Aceh ini. Penentangan demi penentangan yang begitu berat. Upaya demi upaya dilakukan oleh ahlul batil untuk memadamkan cahaya sunnah. Tidak perlu kita khawatir. Antum coba lihat, Rasulullah SAW beliau telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para ulama yang kokoh ilmu mereka semuanya telah wafat. Namun apakah dakwah itu mati? Kita lihat hari ini. Apakah dakwah kepada tauhid lenyap? Tidak. Allah yang akan jaga. Cuma kita dibutuhkan untuk bersabar. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsiru ayatil An'am. Itu tafsir sebuah ayat di dalam surah Al-An'am. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kita sudah terangkan ini. Ats-tsalitsah, qad yakunu li a'da'it tauhid ulumun wa kutubun wa hujaj. Terkadang musuh-musuh tauhid dari kalangan ahlul batil itu mereka memiliki cabang-cabang ilmu. Mereka memiliki cabang-cabang ilmu. Wa kutub, mereka juga memiliki kitab-kitab. Ada kitab-kitab mereka. Wa hujajun, dan mereka punya hujjah-hujjah. Namun semuanya itu kabaitil ankabut. Lemahnya hujjah mereka tersebut seperti sarang laba-laba. Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsir ayatil mu'min. Tafsir sebuah ayat di dalam surah Al-Mu'min yang kita telah jelaskan pada pertemuan kemarin. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kita sudah terangkan tentang penjelasan ayat ini walaupun secara global. Al-khamisah, yang kelima, wujub tasalluh bil ilmi lidaf'i syubah. Wajibnya kita berbekal atau bersenjata dengan ilmu. Berbekal atau bersenjata dengan ilmu untuk membantah syubhat-syubhat ahlul batil. Kalau kita tidak punya ilmu, gimana membantah? Kita terangkan tadi, kalau kita tidak punya ilmu, jangankan membantah. Terkadang syubhat itu sudah masuk ke dalam hati kita, kita tidak tahu itu adalah syubhat. Kalau kita tidak punya ilmu. Nah, baik, yang berikutnya as-sadisah, yang keenam, tafsir ayatai Al-A'raf. Tafsir dua ayat di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kita sudah terangkan ini adalah Allah hikayatkan tentang ucapan raja para syaitan, itu iblis. Dia berjanji untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Kemudian sabi'ah, dha'fu kaidi syaitan wa atba'ih. Di dalam faqrah ini ada pembahasan diterangkan oleh Syekh bahwa lemahnya tipu daya syaitan dan para pengikutnya. Tipu daya syaitan itu lemah sekali. Gampang sekali untuk dipatahkan. Nah, baik, karena memang setiap sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu akan nampak dan akan lemah. Tidak punya kekuatan sedikit pun. Qalat thaminah, yang kedelapan, al-ami minal muwahhidin yaghlibul alfa min ulama al-musyrikin. Seorang yang awam dari kalangan muwahhidin itu bisa mengalahkan 1000
ulama al-musyrikin. Ya. 1:1000. Jadi tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir tentang hal ini. Qala at-tasi'ah, yang ke-9, tafsir ayati as-Saffat. Tafsir surah as-Saffat. Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Allah sudah janjikan ini. Baik. Al-ashirah, kemudian yang ke-10 adalah kaidah la ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yunqidhuha wa yubayyinu butlanaha. Tidak datang seorang ahlul batil pun dengan membawa hujjah, apa saja hujjah yang dia bawa, ya, illa wa fil Qur'an, melainkan di dalam Al-Quran itu sudah ada apa? Ayat-ayat ataupun dalil yang akan menghancurkan syubhat itu dan menjelaskan kebatilan hujjah itu. Sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tugas kita hari ini adalah belajar, mempelajari syubhat-syubhat tersebut. Dan ana ingatkan ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami ataupun belum antum pahami di dalam pembahasan kasyf syubhat ini, jangan membuat kalian itu mundur dari belajar. Ya, kita dulu belajar ini sekali lewat, kalau kata orang Jawa itu orang mudeng, apa? Tak paham ya? Tak paham. Sekali tak paham, belajar lagi. Allah akan buka kepada kita pemahamannya itu. Allah akan buka pemahaman. Baik, kalau di sini kita masih ada hal-hal yang belum kita pahami, mungkin dengan kita duduk di hadapan para ulama, berkahnya kita duduk di hadapan mereka, belajar, kita kaji lagi kitab ini, ya, insya Allah Allah akan buka pemahaman kepada kita. Ya, dan kita lihat asatidah kita di sini seperti Ustaz Azhari, Ustaz Sahal, Ustaz Farhan, mereka belajar ini mungkin 2-3 kali lewat. Ya. Di Yaman itu ada yang minimalnya 2 kali lewat. Minimalnya. 7-8 tahun di Yaman. Selesai silsilah aqidah, selesai silsilah al-uluhiyah, tauhid, masuk ke silsilah al-aqidah. Selesai, mulai lagi dari usul tsalatsa lagi. Mulai lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Sehingga ketika kita kurang mengerti dan kurang paham, jangan membuat kita mundur. Terus berjuang. Insya Allah Allah akan buka untuk kita pemahaman. Dan terus kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pemahaman untuk kita semuanya. Baik, pertemuan besok insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Jawab ala Ahlil Batil bitariqaini. 2 jalan dalam menjawab syubhat ahlul batil. Dan selesai bab ini, kita akan masuk ke dalam syubhat yang pertama. Baik, naktafi bihada. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.